Pernah kepikiran nggak gimana caranya anggaran sekolah bisa diubah jadi semangat belajar matematika buat para siswanya? Ini bukan cuma teori loh, tapi sebuah cetak biru nyata yang menghubungkan setiap rupiah dengan hasil yang konkret. Hari ini kita bakal bedah strategi sebuah sekolah yang berhasil melakukan itu, mengubah cara mereka mengajar numerasi dari akarnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan utamanya ya. Gimana caranya kita membangun sekolah di mana angka-angka itu jadi terasa hidup? Bukan lagi sekedar pelajaran yang ya sering ditakuti orang, tapi jadi sesuatu yang relevan dan seru. Nah, ini tantangan besarnya. Dan rencana yang akan kita lihat ini mencoba menjawabnya langsung. Jadi, rencana ini tuh dibangun di atas 4 pilar utama. Kita bakal lihat satu-satu. Pertama, investasi ke para pendidiknya. Kedua, gimana caranya bikin numerasi jadi menarik. Ketiga, menciptakan lingkungan yang penuh dengan nuansa angka. Dan yang terakhir, pastinya memperbarui perangkat teknologinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini krusial banget, karena semua strategi pendidikan yang hebat itu pasti mulainya dari mereka yang ada di garis depan, para guru. Sekolah ini benar-benar paham, kalau mau siswanya kuat, ya gurunya harus dikuatin dulu. Terus gimana caranya? Bukan cuma satu cara, tapi pakai siklus 3 langkah yang keren banget. Mereka datengin ahli dari luar, mereka kirim guru-gurunya buat belajar di seminar, dan yang paling penting, mereka bikin waktu rutin setiap bulan buat para guru ngumpul, diskusi, dan nge-review bareng apa aja yang berhasil. Jadi ini tuh kombinasi keren antara dapat masukan dari luar sama kolaborasi solid di dalam. Nah, ini nih. Ini bagian yang menurut saya paling cerdas dari semua rencananya. Coba perhatiin kalimat di slide. Wajib sosialisasi. Ini bukan cuma aturan biasa, ini strategi. Maksudnya, sekolah ini mau mastiin kalau ilmu baru yang didapat satu guru itu nggak berhenti di dia dong. Ilmunya harus disebarin ke semua staf pengajar. Jadi, investasinya benar-benar maksimal. Keren kan? Oke, setelah fondasi gurunya makin jago, sekarang kita geser ke pilar kedua. Fokusnya pindah ke para siswa. Gimana caranya mengubah pandangan mereka soal matematika? Jawabannya, bikin jadi seru, relevan, dan bahkan kompetitif. Coba dilihat, aktivitasnya macem-macem banget. Ini bukan lagi soal ngerjain soal yang bikin bosen, ada lomba cerdas cermat versi digital, ada kontes desain aplikasi yang bikin kreativitas kepake, bahkan ada klub nongkrong bersama alam buat belajar di luar. Ini nunjukin kalau mereka paham banget, siswa itu beda-beda, dan numerasi itu bisa ditemuin di mana aja. Dan angka ini, 1 juta rupiah, ini bukan cuma soal duitnya loh. Angka ini ngasih pesan yang kuat banget. Ini tuh cara sekolah bilang, usaha kalian di bidang numerasi itu kami hargai banget, dan kita rayain bareng-bareng. Ini investasi langsung ke motivasi siswa. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Dan ini idenya pinter banget. Strateginya sekarang meluas, bukan cuma di kelas, tapi ke seluruh lingkungan fisik sekolah. Idenya itu gimana caranya biar matematika dan angka-angka itu ada di mana-mana, jadi pemandangan sehari-hari, jadi nggak bisa dihindari. Dan lihat deh, ini semua nggak asal-asalan. Ada timelinenya, mulai dari Januari di dalam kelas dulu. Terus Maret makin luas ke dinding-dinding sekolah pakaian mural edukatif. Puncaknya di bulan Mei, koridor pun jadi interaktif dengan stiker-stiker dan papan rumus. Jadi, sekolahnya pelan-pelan diubah jadi alat belajar pasif yang gede banget. Dan sekarang, kita sampai ke pilar terakhir, yang kayaknya jadi lem buat nyatuin semuanya, teknologi. Guru yang hebat dan lingkungan yang mendukung butuh alat yang pas kan? Yuk, kita lihat gimana sekolah ini ngalokasiin anggarannya secara strategis di bidang teknologi. Nah, yang penting di sini, setiap pembelian tuh ada tujuannya yang jelas. Starlink buat internetnya, jelas. Terus buat wall sama quizzes, buat bikin belajar jadi kayak main game. Nah, yang Metrobit ini buat praktek langsung, biar nggak teori doang. Jadi ini bukan asal beli gadget terbaru, tapi milih alat yang benar-benar mendukung tujuan belajar mereka. Slide ini nunjukin strategi finansial mereka dengan jelas banget. Coba lihat deh, ini kayak timbangan. Di satu sisi ada aset, investasi gede di awal kayak perangkat keras Starlink. Di sisi lain ada langganan, biaya rutin yang udah dihitung matang. Ini nunjukin mereka nggak cuma mikirin beli barang, tapi juga gimana caranya membangun sistem yang bisa jalan terus buat jangka panjang. Oke, jadi pas kita udah mau selesai nih, kita bisa lihat apa yang bikin rencana ini benar-benar kuat. Ini bukan cuma daftar belanjaan, tapi sebuah sistem yang saling terhubung. Guru yang jago bisa pakai teknologi canggih. Teknologi ini dipakai buat bikin kegiatan murid yang seru. Dan semua itu kejadian di lingkungan sekolah yang emang udah didesain buat dukung numerasi. Semuanya nyambung, gitu loh. Jadi, intinya apa? Intinya, dokumen anggaran itu bisa lebih dari sekedar deretan angka. Ini bisa jadi sebuah pernyataan keyakinan. Keyakinan kalau dengan rencana yang matang dan menyeluruh, sebuah sekolah tuh benar-benar bisa ngubah cara murid-muridnya memandang dan terhubung dengan dunia angka.
Nah, ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar ya. Rencana yang kita bedah ini kan keren banget buat satu sekolah. Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau setiap sekolah di luar sana merencanakan anggarannya dengan strategi yang sama detailnya, sama terhubungnya, dan sama fokusnya ke siswa. Pendidikan kita bakal jadi kayak apa ya?